Sobat Subi, selamat malam. Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa lagi di acara webinar kita malam ini, Jumat 25 November 2022. Sehat dan cantik bersama Subianti. Oke, untuk malam ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi, kita akan kembali sharing-sharing lagi ya teman-teman ya, tentang pola hidup fitrah dengan hampers natural talk dari asal usulku. Yang pasti bakal seru banget ya, dan juga pastinya itu bakal bermanfaat banget dengan narasumber kita malam ini. Beliau adalah Neng Sista Mauli. Halo Neng Sista, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Neng Sista? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke Sobat Subi, Neng Sista ini adalah seorang owner ya dari asal usulku, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2018. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu atau diceritakan dulu Neng Sista kepada kita semuanya, awal atau mungkin cerita memulai usahanya itu seperti apa sih? Silakan Neng Sista. Oke, terima kasih sebelumnya udah boleh ngobrol di sini. Baik. Untuk awal mula aku itu Sista Mauli. Aku pertama kali bisa terjun ke bisnis penjualan hampers natural itu gimana awalnya? Itu sebenarnya dimulai tahun 2017 ketika perjalanan hamil anak pertama. Di situ aku belajar banyak ilmu yang dalam tahun itu, singkat cerita akhirnya tersentil sendiri gitu. Wah, ternyata selama ini banyak penyimpangan dalam tanda kutip. Pola hidup yang kita jalani itu udah sangat bergeser daripada tempatnya atau fitrahnya. Aku mulai belajar pelan-pelan dari pola makan, kemudian sampai ke daily things kayak ya peralatan mandi, alat-alat mandi, sampai skincare, sampai make up, sampai akhirnya pun sampai sekarang ya berusaha untuk menjalankan bisnis yang sebisa mungkin tujuannya untuk memakmurkan bumi dan seisinya, bermanfaat gitu untuk orang. Jadi yang misalnya jualan tapi yang membuat orang sakit, misalnya makannya kurang sehat kayak gitu. Aku juga sebisa mungkin tuh berusaha sampai ke pencarian nafkah pun sebisa mungkin yang bermanfaat untuk orang-orang kayak gitu. Awalnya tuh kayak gitu di tahun 2017. Jadi awalnya kita berubah pola hidup di keluarga sama suami berdua, anak baru lahir waktu itu, yang anak pertama. Kemudian aku pelan-pelan pikirin kok ini kita semua beli tapi ini tetap aja sabun natural beli, ini beli itu beli. Lama-lama aku mikir kenapa nggak coba bikin sendiri gitu. Nah ya udah seizin Allah juga ya, semesta sudah mendukung. Waktu itu suami juga baru pulang dari belajar Makassar di daerah Yogyakarta di Bumi Langit, dan di sana pun dia belajar bikin sabun. Jadi ketika dia pulang dan aku di Jakarta juga ingin belajar sabun, jadi kita langsung bersinergi bekerja sama untuk coba kita bikin nih beneran sabun. Dan aku mulai mencari ilmu sendiri di Jakarta, dan ya alhamdulillah bisa tuh kita bikin sendiri untuk pemakaian pribadi, keluarga, teman-teman dekat. Nah sampai setahun berjalan itu mulai deh ada beberapa orang yang coba pesen order buat dikirim ke teman, ke saudara. Ya singkat cerita kayak gitu. Jadi awal dari situ, ternyata ada juga ya peminatnya. Terus alhamdulillah juga mereka yang nyoba juga, iya nih enak segala macam gitu, review-review. Ya udah kita akhirnya mulai pede gitu, mulai berani untuk oke deh kita seriusin. Semoga bisa jadi jadi ilmu yang berkelanjutan juga gitu untuk anak kita nanti, untuk keluarga terdekat dan teman-teman gitu. Jadi ya udah dari situ
awal mula berjualan gitu. Tapi itu masih nanti berjalannya waktu akhirnya ke hampers fokusnya gitu. Awalnya kayak gitu. Oke, keren banget ya. Berawal dari perubahan pola makan, tadi ada dari skincare juga, pet care hingga make up. Itu secara tidak langsung pun mengubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat ya Neng Sista ya. Amin. Iya. Oh iya. Itu juga dari sebuah kesadaran juga nggak sih Neng Sista? Ya, betul. Jadi iya sih itu benar, aku juga hampir lupa tuh untuk kata kunci itu sadar. Jadi memang seiring berjalan ke sini juga aku juga semakin belajar dari sisi agama juga, dari sisi holistik secara kesehatan gitu. Memang sadar itu yang sering lupa ya, bahkan aku pun di detik ini juga harus terus tuh mengasah kesadaran gitu. Bahasa di ininya kan apa di kitabnya zikrun, sadar, ingat gitu. Aku harus sadar bahwa yang dilakukan itu tujuannya apa. Kadang kalau kita ngelakuin aja tapi nggak sadar, itu nilainya beda tuh, frekuensinya beda tuh, akan diterima ke badannya lagi gitu, ke energi yang diterima ketika sadar sama tidak. Itu pasti beda. Nah, emang susah tuh sadar terus. Apalagi kalau sudah sudah rutinitas misalnya setiap hari emang harus ini itu terus, itu kalau kita nggak sadar itu mah bisa aja jalan terus, bisa terus berjalan semua ini, cuman kesadaran itu yang jadi nyawanya gitu. Jadi ketika sadar melakukan sesuatu hal kecil aja manfaatnya bisa besar ketimbang kita nggak sadar gitu. Sadarnya juga ini aku ngomong sadar bukan dalam arti pingsan atau tidak gitu ya, cuman sadar secara apa ya ngomongnya tuh. Aku ngomong gini aja nih, berusaha untuk oke, sadar nih aku lagi berusaha ngobrol yang tujuannya bisa sharing informasi, siapa tahu bisa bermanfaat, pengalaman aku kayak gitu. Jadi disadarin niatnya, tujuannya. Nah, mungkin itu kali ya, biar lebih mudah mendeskripsikannya, asal tahu tujuan, jadi lebih sadar untuk ngelakuin sesuatu. Mungkin kayak gitu. Oke, ya betul banget. Dengan kesadaran pun akhirnya kita bisa menjalani pola hidup yang memang sehat ya Neng ya. Mungkin yang awalnya nggak memperhatikan mungkin dari pola makannya, dari make upnya, skincare dan sebagainya. Akhirnya setelah kesadaran itu pun bisa membangun sebuah pola hidup yang sehat. Ya betul. Ya. Oke, Sobat Subi ya, tadi sesuai dengan judulnya, jadi hampers sabun natural soap ya teman-teman ya, yang mana sabun natural adalah sabun yang proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia dan terbuat dari minyak nabati bukan hewani. Bentuk, warna dan wanginya pun semakin variatif guna menambah nilai estetika. Meski demikian, hal-hal tersebut tidak mengubah fungsinya sebagai pembersih tubuh. Hal pertama yang perlu diketahui bahwa sabun natural bisa dibuat sendiri di rumah karena peralatan dan bahan yang dibutuhkan sangat mudah ditemukan di dapur. Dan buat Sobat Subi yang punya kesibukan di luar ruangan, kalau misal nggak sempat ya membuat sabun sendiri, itu bisa banget ya order sabun natural ke Instagram @asalusulku pastinya ya. Nanti bakal dijelaskan juga teman-teman ya untuk keunggulan-keunggulan dari produk dari hampers natural soap ya by Asal Usulku itu sama Mbak Sista ya. Dan nanti untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya itu juga akan dijelaskan langsung oleh Neng Sista. Dan kalau dari Sobat Subi di sini mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke room chatnya ya, dari room chatnya nanti saya bantu bacakan dari Neng Sista yang bantu menjawab ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Neng Sista untuk langsung saja memaparkan materinya. Silahkan. Terima kasih. Hai. Oke.
Oke, kita langsung share screen ya, Neng? Ya, boleh. Silakan langsung. Oke, kepada tim Subi boleh dibantu share screen-nya ya. Oke, ditunggu ya. Neng ya. Oke, siap. Oke. Hmm. Sudah tampak ya? Oke. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini materi sebenarnya sedikit ya materi yang aku sampaikan sih nggak apa-apa. Kita sambil banyak ngobrol-ngobrol aja. Jadi judulnya memang pola hidup fitrah dengan hampers sabun natural. Karena ujungnya nanti aku akan jelaskan kenapa bisa fokusnya ke hampers natural gitu. Ya, lanjut. Ini sebenarnya ini belum muncul ya, bentar ya, ditunggu dulu deh. Bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu sejarah sabun. Sejarah sabun itu sebetulnya aku masukin ke sini karena mungkin bagi beberapa para penggiat sabun natural pun mungkin masih ada yang belum paham sampai ke asal usulnya kali ya, asal usul sabun gitu. Aku pun pas awal membuat sabun natural ini juga belum aku pelajarin gitu. Aku cuma tahu kenapa aku pengen belajar, tapi aku belum tahu asal usul sabun. Akhirnya setelah aku belajar bikin sabun, mulai aku cari tahu asal usul sabunnya, karena ini juga menyangkut, nanti akan aku jelaskan kenapa nama produk aku asal usul, karena kita semua harus tahu asal usulnya. Jadi sejarah sabun itu secara singkat, dia di zaman Babilonia kuno itu dari zaman itu, dari zaman 2000 sebelum Masehi itu udah mulai dibikin sabun ala mereka. Awalnya sabun itu memang cuma untuk para raja atau bangsawan, jadi nggak ada rakyat biasa menggunakan sabun. Itu juga digunakan dalam pembuatannya juga mahal. Jadi prosesnya lama dan mahal, intinya gitu. Bisa lanjutkan slide-nya. Lanjut juga ke zaman pada era mulai ke kerajaan Islam, itu juga mulai diperjualbelikan. Jadi yang tadinya sabun masih dipakai bangsa kerajaan atau bangsawan, pada era itu mulai diperjualbelikan. Sampai dibuat semacam kitab sabun gitu zaman itu. Dan itu masih berharga sekali, itu mahal sekali saat itu. Minyak-minyak yang dipakai kan juga masih yang sangat premium, susah didapat, jarang. Jadi mahal dan pembuatannya lama, diperjualbelikan sudah mulai. Tuh. Untuk detailnya bisa dibaca sendiri, atau nanti misalnya kurang jelas, nggak apa-apa, masih bisa ditanyakan ke aku, atau nanti aku kasih screenshotnya kalau kurang jelas. Ini aku kasih secara lisan dulu aja ya, gitu, bahwa sabun itu ternyata dulu dari zaman dulu sekali gitu. Lanjut. Ya, ini bisa dilanjutkan aja.
masih sama sih topiknya, yaitu sabun itu dari zaman dulu sekali. Next aja. Oke, sekarang aku benerin dulu layarnya ya. Nah, sekarang tadi itu sejarah sabun. Sebenarnya kayak bridging aja, bridging untuk kenapa aku masukin sejarah sabun, karena aku pengen tahu asal usulnya. Aku nggak mau membuat sesuatu yang aku tidak tahu asal usulnya, intinya kan kayak gitu. Jadi aku perkenalkan lagi, aku Sita Mauli, owner dari Asal Usul. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Oke, ditunggu dulu ya, Neng. Ya. Oke, untuk slide selanjutnya ya. Oke, di sini aku mau kasih tahu sedikit asal usul nama Asal Usul. Kenapa aku mengambil Asal Usul itu sebenarnya dari, ini kalau dari kitab Al-Quran diambil dari surat Ibrahim. Itu ada disebut syajaratun thayyibah atau pohon kehidupan yang baik. Aku ambil dari situ. Jadi di ayat 24-25 ya, nanti bisa dilihat kalau yang mau tahu. Di situ ada yang disebutkan yaitu aslun sabit, far'un sisama, dan uklun pula ini. Nah, yang aku ambil adalah bagian aslun sabit. Apa itu? Itu adalah akar. Bisa dilanjutkan slide-nya berikutnya, ada artinya. Jadi aslun sabit itu adalah akar yang kuat. Ketika akar sebuah pohon itu kuat, otomatis batangnya akan menjulang, kokoh, kuat. Dan batang yang kokoh dan kuat pasti akan menghasilkan daun yang rindang dan buah yang banyak, yang lebat. Akan berbuah terus setiap musim. Jadi itu adalah siklus pohon yang fitrahnya. Kalau akarnya kuat, batangnya kokoh, itu buah lebat. Nah, itu sangat apa ya, di aku tuh ternyata membuat pencerahan sekali gitu. Jadi ketika tahu akar itu, asli itu akar, akhirnya aku mikir ke arah situ. Akar itu adalah fondasi sebuah sesuatu. Akhirnya aku mikir itu pasti harus punya asalnya nih, asalnya dari sana, dari akarnya, dari bawah. Akhirnya dari situlah sebenarnya inspirasinya nama Asal Usul. Lanjut lagi ke next slide. Jadi asal usul itu berasal dari kata aslun, yaitu akar. Akar yang baik merupakan fondasi atau input dalam pembentukan sebuah organisme tanaman yang baik. Itu input akarnya, nanti outputnya adalah buah. Batang adalah proses, intinya gitu. Input, proses, output. Akar, batang, buah, itu terus yang aku ingat itu nanti bisa dijadikan sistem sebuah aspek manapun dalam hidup kita gitu. Sebuah akar yang kuat akan menghasilkan buah yang lebat, hasilnya lebat gitu. Nah, asal usul
usul sendiri. Oh iya, maaf, next dulu slide-nya. Neng Sista, maaf, ini kayaknya suaranya ini agak, nah ya, bentar headsetnya ya. Agak jauh ya, maaf. Iya, iya. Asal usul sendiri itu kalau mau ngomong secara brand adalah sebuah galeri koleksi yang mencoba berselaras dengan alam, karena sesuatu pasti ada asal usulnya. Berdiri tahun 2017 dengan visi utama kami ikut berkontribusi mengembalikan sesuatu kepada fitrahnya, semua ke tempatnya lagi, sesuai ketetapan yang Maha menciptakan. Ini kami itu adalah saya dan suami. Jadi asal usul itu memang didirikan oleh kami, dijalankan oleh kami. Semua sampai sekarang masih berdua. Dan aku sebagai yang memproduksi sesuatunya gitu, dari mulai bikin sabun, mengemas, photoshoot, mengirim juga, sampai memposting semua di Instagram atau e-commerce. Dan suami itu tugasnya di asal usul menjadi marketing consultant dan desainer. Jadi memang yang mengemas semua packaging, desain itu dari suami sendiri. Jadi sinergi kita di situ. Aku diskusi soal marketing strateginya, kemudian desain sama dia, baru aku kemas semuanya. Jadi aku yang membuat barang-barang dikemas dan di packaging dengan desain dari suami gitu, kayak gitu. Jadi asal usul itu dari kami berdua, sampai sekarang masih berdua. Oke, bisa lanjut next. Ini beberapa produk yang pernah asal usul produksi. Awalnya sabun, jadi garis utama, garis besar dari bisnis asal usul itu masih sabun natural. Sampai sekarang sabun itu produk utama kami, sabun natural yang ya insya Allah bebas dari PS, paraben, parfum atau fragrance, pewarna sintetis juga nggak kami pakai. Jadi semua pure essential oil. Pewarna pun kalau mau agak-agak warna aku pakainya ya tahu lah, pasti kayak kunyit, beetroot, kayak semacam itu, kopi brown gitu. Ini beberapa contoh yang pernah dibikin di luar sabun single sabun gitu ya. Pernah kita bikin makanan yang sifatnya ramah pencernaan, gluten free, sugar free, kayak gitu-gitu. Aku pernah bikin, tapi karena keterbatasan waktu dan sumber daya, aku nggak mampu. Jadi aku tahu diri, sadar lagi, kembali ke sadar lagi, tidak mampu, walaupun banyak yang masih menunggu, tapi sudah aku bilang mohon maaf nggak mampu, daripada nggak maksimal, sayang juga. Aku ingin fokus ke yang lain deh gitu. Jadi aku relakan, aku nggak membuat lagi kue untuk dijual, untuk di rumah aja jadinya gitu. Terus aku pernah juga membuat hampers yang sabun, itu masih sampai sekarang sih. Di gambar yang pojok atas tuh paling kanan yang ada sabun sama lupa itu, kalau mau ditanya kok bisa ada inspirasi atau gabungan itu gimana, itu sebenarnya aku juga sama suami juga mulai pasti nyoba-nyoba dulu ini yang cocoknya apa, ini pasangannya tuh apa, biar bisa bermanfaat, ini apa aja kan, kayak gitu. Jadi kurang lebih perpaduan itu kenapa bisa ketemu, karena kita pakai dulu sendiri, kita pakai dulu, kita coba
diri sendiri, oh iya nih pas nih, baru kita berani untuk dijual gitu. Terus yang tengah itu hampers teh natural gitu. Jadi aku punya beberapa racikan teh sendiri juga yang sering diseduh di rumah. Kemudian kita coba, kita lihat ini kayaknya layak nih, bisa nih dicoba aku kemas yang bisa mungkin lucu gitu, tanpa harus banyak sampah-sampah tidak perlu. Dan teman-temannya yaitu rohani, buku madu, dan tabung bambu untuk tempat naruh dotan atau sendok kayunya segala macam. Mungkin tetap lucu tapi bermanfaat kayak gitu. Next slide. Selanjutnya. Ini slide selanjutnya masih review hampers kita ya. Karena emang kan tadi utamanya topiknya adalah kenapa bisa disambungkan pola hidup fitrah dengan hampers natural, yaitu tadi jembatannya kayak gitu dari awal. Ilmu yang aku pelajarin sampai ke buat sabun sendiri, sampai akhirnya nanti aku jelaskan kok bisa ke hampers gitu. Ini contoh-contoh lagi, ini sabun-sabun yang pernah aku bikin untuk hampers. Ini sebenarnya sabun yang di foto ini tuh sabun versi dipotong ya, setengah gitu, kecil. Aslinya kalau di loyangnya kan bentuknya lebih ke kotak gitu, rectangle. Jadi untuk yang hampers ini aku potong setengah jadi kecil-kecil, tapi ada beberapa varian gitu. Terus aku juga bikin bath salt untuk garam mandi untuk berendam, sama itu juga nggak pakai pewarna ataupun pewangi sintetis, itu pakai pure essential oil juga. Kemudian bisa lanjut slide berikutnya. Ini alhamdulillah di 2 tahun terakhir itu mulai berdatangan pesanan souvenir wedding souvenir. Ini juga sebenarnya di awal aku mulai bisnis ini, aku nggak masuk ke pikiran aku bahwa aku akan bisa menyediakan wedding souvenir gitu. Tapi alhamdulillah ini awalnya dari kerabat terdekat, dari saudara. Pertama mereka tanya, mas fotonya aku belum dapat sampai sekarang, aku harus minta lagi. Jadi inget sabun only, sabun kotak gitu, mereka minta satu tapi untuk berapa ratus kotak gitu. Pertama oke, aku sanggupi. Kemudian berikutnya datang dari teman mau nikah, dan dia alhamdulillah memang pelanggan asal usul dari awal, dan dia ternyata mau membuat hampers yang ibaratnya lumayan lengkap gitu. Jadi jadilah nih seperti ini, ada sabunnya, dan saat itu kenapa dia minta ada sanitizer, karena waktu itu masih hangat-hangatnya ya COVID, jadi dia pengen itu untuk tamu-tamunya. Terus ada soy candle aku bikin sendiri juga. Kemudian ada natural pouch untuk sabun. Nah ini juga ilmu baru buat aku ya, mengemas wedding souvenir, karena ini sifatnya ratusan kotak gitu. Terus dalamnya juga harus ditata. Kan tadi balik lagi tuh, harus sadar gitu, harus pakai kesadaran ketika aku membuat. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri tuh untuk aku dan suami, gimana caranya aku bisa membuat plan yang tidak merusak diri sendiri. Dalam arti aku kan punya anak 2, terus aku harus mengurus juga rumah, makan segala macam, masak, tapi aku juga harus mengemas hampers natural ini gitu. Dan aku juga belum punya karyawan yang bisa membantu. Kalaupun aku butuh, aku bisa dibantu sama tetangga gitu ada, tapi dia sifatnya kayak cuman sehari itu kayak bisa bantu sekitar 3 jam, tapi itu lumayan ketika lagi ada order ratusan kotak, itu sangat membantu sekali. Jadi sejauh ini yang membantu itu paling itu, atau mama aku juga pernah membantu, tapi karena kasihan juga ya, karena harus begadang, jadi nggak selalu minta bantuan gitu, karena nggak tega juga.
sedikit-sedikit aja gitu yang bantu malam-malam hari gitu. Terus jadi aku harus bikin rencana, plan yang sama-sama bisa memakmurkan diri sendiri dan yang ini customer aku juga gitu. Akunya nggak sakit, tetap tidak lupa untuk diri sendiri, tidak lupa ke suami dan anak juga masih diurus gitu. Bahasanya kayak gitu. Ini juga di rumah kan jadinya wah harus punya tempat untuk menyimpan segala macam. Jadi itu hal baru untuk aku. Nah, kembali ke hampers ya, maksudnya kenapa sih kok jadinya aku fokusnya ke hampers natural, padahal awalnya bikin sabun gitu. Sebenarnya balik lagi tadi sih kata kunci itu, sadar tadi. Ketika aku mulai sadar, aku itu nggak mampu kalau sendirian dengan mengurus anak full sendiri di rumah. Terus anak yang pertama juga udah mulai 4 tahun umurnya, yang sekarang adiknya udah lahir nih. Jadi aku nggak mampu kalau aku berjualan setiap hari tapi sifatnya satu persatu barangnya gitu, kecil-kecil, sabun satu misalnya. Itu buat aku malah menghabiskan waktu dan fokus. Jadi aku sama suami akhirnya ngobrol dan aku memutuskan untuk oke, gimana kalau kita fokusnya ke hampers. Jadi aku bisa meluangkan waktu, udah tahu plannya di akhir tahun misalnya di Christmas dan tahun baru, kemudian di Idul Fitri pas Lebaran. Jadi udah tertata di kepala aku dan suami juga udah aku kasih list daftar desain apa aja yang aku butuhkan. Itu kan juga lebih enak ke dia karena dia juga harus kerja di luar ini kan juga punya kerjaan. Jadi itu dia kenapa akhirnya bisa fokusin ke hampers, karena menurut aku itu keputusan yang tepat gitu. Udah diberikan jalan, banyak yang ya alhamdulillah banyak yang tertarik gitu, banyak yang mau juga beli. Dicoba tahun pertama sold out, tahun kedua dicoba lagi tambah varian baru sold out lagi, ya alhamdulillah. Jadi oke, semoga ini udah jalannya, aku juga enak di akunya, jadi semuanya ibaratnya semuanya menang gitu. Ya udah, sekarang kita fokus ke hampers, jadinya mau itu untuk di hari raya ataupun di wedding souvenir kita masih terbuka sekali. Itu by discussion banget, bisa satu sabun doang juga nggak apa-apa, bisa kotaknya gitu nggak apa-apa gitu. Oke, itu aja sedikit curhat dari saya. Mari kita berdiskusi. Oke, luar biasa banget Neng Sista. Dari tadi ya, apa namanya, untuk asal usul dari asal usul ya. Ini keren banget Neng Sista. Berarti ada abang ya. Abangnya ikut ya. Oke. Iya. Jadi untuk asal usul sendiri itu nggak cuma di sabun tadi ya Neng ya, kalau nggak salah ya. Ada ya. Dari tempat. Oke. Kalau kenapa ya. Maaf. Itu berarti juga untuk apa namanya, kayak souvenir juga kayak gitu Neng Sista. Jadi ya kayak ada tempat pensil ya tadi kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi gini, pada dasarnya produk asal usul yang asli itu yang aku bikin sendiri, maksudnya dengan tangan sendiri, itu adalah sabun, garam mandi, kemudian soy candle, lilin dari soy, kemudian kalau VCO itu dari saudara. Jadi kerabat aku ada yang tinggal di daerah yang punya produksi VCO, virgin coconut oil. Jadi kita beli dari dia banyak gitu, di sini dikemas aja gitu, kalian bantu-bantu gitu. Terus sisanya seperti lufa, terus tabung bambu tadi itu yang kayak tempat pensil, itu sebenarnya tabung serbaguna sih. Aku ketemu gitu kayak wah ini cocok nih, bisa untuk apa aja, bisa untuk tempat pensil, bisa untuk tempat sedotan, stainless steel segala macam. Nah itu semua
peralatan tambahan yang di hampers aku itu juga berusaha aku tahu asal usulnya. Jadi aku kenalan dulu dengan sellernya, aku chatting di e-commerce gitu misalnya nggak kenal, aku coba ngobrol misalnya kalau beli sekian bisa nggak ada harga sedikit murah, ataupun nggak bisa nggak apa-apa, tapi aku bisa mungkin jalin silaturahmi gitu. Jadi aku tahu asal usulnya, kan enak tuh. Aku juga jadi banyak teman dalam arti seller lokal gitu. Jadi bisa mungkin semuanya lokal, teman-teman dari daerah lain aku berdayakan juga. Jadi tahu asal usulnya gitu. Baru kalau bener-bener gak ada, baru aku cari di pembelian yang oke, nggak apa deh ini aku cari karena nggak ada sama sekali nih, udah aku cari di lokal nggak ada, ya udah baru misalnya cari dari tempat lain. Cuman kalau sebisa mungkin, sepossible mungkin cari yang dari lokal gitu. Oke, iya. Terus yang selanjutnya nih. Ya. Apa sih Neng Sista keunggulan dari sabun natural nih, biar teman-teman juga tahu ya, mungkin dari fungsi dari manfaatnya juga kayak gitu Neng. Oke. Manfaat dari sabun natural, kalau dari aku, kalau ditanya ke aku gitu ya, pertama sebenarnya asal usul kenapa tadi aku menghindari SLS atau paraben itu kan karena ketika kita bedah secara medis, ini aku baca gitu di beberapa sumber, beberapa orang yang menjadi pasien kanker, ketika dibedah sel kankernya itu sebagian besar isi darah sisa-sisa residu dari SLS atau paraben yang mereka dapatkan dari pemakaian entah itu sabun muka, sabun cuci tangan, atau sampo, atau semua hygiene produk yang di pasaran itu pakai SLS. Mungkin kalau kita ngomong pasti udah lewat proses ini kok, proses BPOM, atau aku nggak paham ya apa sih namanya tuh. Jadi intinya udah bisa lulus karena pemakaian SLS-nya sekian persen masih aman untuk kesehatan gitu. Ternyata kalau kita ngomong gitu, oke, boleh. Kita boleh ngomong itu sedikit. Tapi kan pemakaiannya setiap hari, terus produknya banyak, menahun, bertahun-tahun, dari kecil sampai dewasa. Nah, itu tuh yang akhirnya jadilah zat kanker yang tadi itu. Maksudnya aku juga kaget pas dia dari sini gitu. Mereka yang membuat, ya pasti mereka tujuannya berjualan secara produksinya massal biar ongkos produksi murah. Tapi kalau dilihat dari yang make, ya lagi kita harus menjadi konsumen yang sadar. Dikit tapi tiap hari ada 5 botol berbeda gitu. Terus dari kecil sampai 20 tahun misalnya, ya coba aja gitu, itu ya Allah. Dan akhirnya dari situlah, oh di sini manfaat yang aku dapetin ketika aku udah beneran coba sabun natural. Iya loh, rasanya tuh di kulit sendiri itu tidak korosif, dalam arti lembabnya itu natural, bukan yang habis mandi langsung kering gitu kulitnya. Tapi setelah ini pemakaiannya juga harus rutin ya. Aku nggak ngomong karena nggak ada sesuatu hal yang fitrah itu instan, semua butuh proses. Aku juga merasakan dampak positifnya ketika udah pemakaian mungkin 6 bulan rutin gitu. Jadi oh iya ya, kulitnya kayak dalam tanda kutip tuh tetap moist, tetap moisturize tanpa harus pakai tadi pelembab atau lotion. Aku udah nggak pakai lagi lotion dari mulai tahun 2017. Aku pakainya CCO tambahan untuk kulitnya. Jadi habis pakai sabun, berendam pakai garam, pakai sabun, mandi sabun natural, kemudian selesai mandi aku bubuhkan sedikit CCO di tangan, kaki,
atau bagian tubuh lain. Pokoknya anak-anakku pun juga sampai sekarang dari bayi dari lahir sampai sekarang belum pernah menyentuh lotion atau bedak bayi atau apa. Semua pakai PCO. Itu minyak juga itu, mother of all oil, PCO. Iya. Jadi itu teman baiknya banget tuh kalau bagi aku, teman baik banget tuh. Sabun natural, PCO. Terus kalau garam mandi nggak setiap hari memang, paling seminggu sekali. Kalau anak-anak pakai, mereka biasanya kalau habis capek banget gitu, mereka berendam pakai garam, itu enak banget tuh bagi mereka. Meskipun misalnya ada demam sedikit, itu cepat turun pakai garam mandi. Itu pokoknya siklus yang di rumah aku yang mungkin bisa dicoba juga nih untuk di rumah lain. Jadi ketika siklusnya sudah mengerti, itu enak tuh. Ketika ada sabun, ada PCO. Jadi kulitnya otomatis sehat tanpa harus usaha dan tanpa harus beli lotion yang mahal-mahal kayak gitu. Dampak bagi aku sih gitu ya. Dampak positif dari sabun natural. Oke, kalau bicara soal waktu nih, Neng. Kalau untuk waktu terlihat khasiatnya itu memang jauh lebih lama, Neng, untuk sabun natural. Dampaknya waktu untuk hasilnya. Kalau untuk hasil, memang tadi yang bilang kalau aku pribadi mungkin lebih berasa itu setelah 6 bulan pemakaian kali ya, rutin gitu. Sebenarnya kayaknya tergantung sejarah kita dulu kali ya. Kalau yang dulunya itu sangat ketergantungan akan sabun pembersih yang agak kenceng gitu, terus lotion apa segala macam, itu mungkin transisinya agak lama kali ya kalau aku pikir-pikir. Kalau untuk aku memang dulu agak jarang sih pakai lotion masaran gitu. Sabun pun yang memang pakai pas mandi biasa gitu, sabun yang bukan natural nih tahun-tahun dulu. Tapi setelah ditransisikan ke aku kurang lebih 6 bulan. Mungkin setiap orang bisa beda ya. Sama kalau aku yang paling aku rasakan itu juga dampak ketika aku tidak lagi memakai sabun masaran untuk mencuci piring. Aku tuh bisa juga aku pakai sabun aku cairkan, aku bikin jadi buat pencuci piring gitu ya. Jadi ketika aku sudah nggak pakai sabun cuci piring yang biasa, ketika pernah pakai itu ada rasa mungkin kayak cekit-cekit gitu kali ya. Itu yang bedanya sih, alhamdulillah. Jadi ada rasa perbedaannya memang dari situ tuh, ketika udah lama nggak pakai sabun yang kerasis untuk badan. Jadi badan kita sendiri punya pertahanan lebih lah, intinya gitu. Mereka bisa oke, ini udah masuk nih SLS lagi atau paraben lagi, ada warningnya gitu, ada notification dari kulit gitu. Oke, jadi untuk masing-masing orang itu tergantung juga ya. Terus kita akan ke hampersnya nih ya, karena kan tadi kita fokusnya itu ke hampersnya nih. Jadi kalau untuk hampersnya itu kan tadi kalau misalnya itu request itu bisa nggak sih Mbak, misalnya hanya beberapa produk aja kayak gitu, atau memang harus isinya itu yang sudah tadi atau bisa request? Bisa Mbak, bisa request banget. Jadi tadi aku udah pernah mention juga, itu semua adjustable sekali isinya, bisa bahkan waktu itu ada hampers wedding souvenir yang dia tuh request wangi essential oilnya gitu. Itu bisa banget. Pokoknya dari awal aku udah kasih tahu produk apa aja yang mampu aku bikin. Tadi yang sabun lah, solvent lah, atau itu misalnya dia mau pakai produk yang
udah aku bikin, tapi mau custom tadi custom warna dari warna natural atau custom essential oil itu mudah sekali kan, gampang. Oke boleh. Nah yang teman aku yang pernah request sanitizer itu kan juga tambahan aja, itu mah mudah disiapkan. Ini bener-bener adjustable banget. Misalnya ada yang butuh, kayaknya butuh ini nih, misalnya butuh apa ya, tambahan pouch, ya boleh aja aku cariin, ntar ada diskusi lagi, harganya sekian, habisnya apa lagi, bebas banget ngobrol sama aku dulu aja kalau ada yang mau tanya, aku mirip gitu. Oke. Itu apa kalau misal pemesanan itu apa bisa langsung dikerjakan gitu Neng atau PO dulu sistemnya? Kalau sabun yang memakai pesanan dengan sabun natural udah pasti minimal 5 minggu sebelum hari H, karena bagaimana penggiat sabun natural tahu ya minimal ada curing time itu kan kurang lebih sebulan atau 4 minggu, dan minggu pertama tuh udah pasti aku pakai untuk membuat plan, berdiskusi segala macam, baru minggu kedua biasanya aku mulai produksi, udah tuh ibaratnya kerja rodinya di situ sampai akhirnya nanti hari H. Jadi tercepat sih waktu itu iya 5 minggu pernah itu. Jadi oke, langsung dia yang mesen juga sadar, oh ya nggak bisa lama-lama nih, jadi harus segera diputuskan deal. Oke, misalnya dibayar sekian, oke aku langsung pesen bahan baku, aku bikin langsung gitu beberapa hari kemudian. Jadi sifatnya gitu. PO sih lebih pasnya PO pastinya. Iya, pasti PO ya. Oke, untuk pemesanannya juga biasanya itu di Instagram ya Neng ya, via Instagram. Itu juga bisa ya? Dia apa? Instagram kenapa? Untuk pemesanannya itu via Instagram. Iya, sebenarnya itu kan pintu pertama ya, pintu awal. Nanti kan ada ininya, ada kontak aku, bisa ke WhatsApp atau ya kalau DM juga pasti aku bisa balas cepat kok, ada aku yang pegang juga pasti itu Instagramnya, bisa gimana aja. Oke. Iya, kalau apa yang selama ini sudah berjalan nih Neng, paling banyak itu requestnya itu untuk apa Neng? Untuk apa? Kalau ngomong soal kuantitas kotak hampers yang sudah terbuat, terlepas dari isinya apa, itu kayaknya sih kalau dihitung kotaknya paling banyak itu buat hampers wedding ya, karena wedding biasanya pesanannya langsung ratusan, dan sejauh ini aku nggak hitung juga sih berapa, cuman ya sih kalau dihitung dari jumlah kotak hampersnya untuk souvenir wedding, kali wedding pun bisa 200 minimal. Kalau untuk hampers yang sifatnya hari raya itu aku juga kayaknya banyak mana ya, aku jadi bingung. Ya alhamdulillah sih untuk hari raya lumayan juga kalau dihitung kotaknya. Aku kadang nggak aku, karena gini aku tuh kadang bikin hampers yang untuk hari raya ya aku udah stok nih, oke yang ini misalnya sabun 100, misalnya teh 100, oke. Nah tapi di luar itu banyak teman-teman aku tuh yang order sendiri lagi semaunya mereka nih. Contoh gini, sis aku mau dong bikinin hampers kecil aja, isinya yang ada aja di rumah deh, rumah lo misalnya ada sabun sama ini apa ya, sama lilin, itu berapa harganya, dia pesen 10 misalnya. Jadi aku tuh nggak hitung kadang tuh, ya itu termasuk terjual juga ya, cuman aku nggak hitung. Jadi enaknya tuh gitu sih kalau ngobrol sama temen, seenaknya dia, tapi ya udah dia juga tahu butuh waktu bikinnya. Gitu. Oke, ya jadi kalau untuk sabun natural sendiri itu tadi sebenarnya itu banyak banget manfaatnya, banyak banget juga khasiatnya ya.
Kalau dari Neng Sista ya yang sudah yang sudah menggunakan sabun alami ini, pastikan itu juga merasakan ya untuk dampak-dampak pada kesehatan nih. Nah, kalau untuk Mbak Sista nih, apa sih makna kesehatan untuk Mbak Sista? Kesehatan. Sehat itu kembali ke fitrah. Tetap ya, jawabannya lebih ke kembali semua kembali ke tempatnya gitu. Ketika kita sehat dari sisi makanan, ketika kita berusaha makan yang bahkan kalau mau ditelusurin dari awal, ini menanamnya bisa mungkin organik gitu kan, bukan yang disemprot pestisida apa segala macam. Itu energi yang dihasilkan si makanan ketika sampai ke piring kita itu pasti akan beda juga. Belum lagi kalau ngomongin proses, kalau prosesnya juga sesuai, tidak berlebihan, misalnya masaknya itu tidak pakai microwave, masaknya tetap normal aja, pakai api kompor biasa, itu akan beda lagi hasilnya nanti gitu. Jadi energi yang ke badan juga berbeda lagi ketika makanan yang microwave sama yang bukan, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tuh seminimalnya teknologi yang manusia ciptakan tuh jangan sampai merusak fitrahnya deh gitu. Jadi sebenarnya kalau itu dasarnya dari situ aja, semua hal otomatis akan lebih sehat kalau berusaha kembali ke tempatnya gitu. Jadi sehat itu akarnya ya dari situ sih. Agak panjang nih kalau ngomongin ini. Tapi ya aku juga agak bingung nih menjelaskannya. Cuman dari aku sih gitu ya. Sehat itu ketika kita berusaha kembali semua ke tempatnya lagi, ke asalnya, ke fitrahnya. Semua otomatis akan lebih sehat. Termasuk semua teknologi yang kita pakai sekarang. Kalau kita bablas dalam artian tidak sadar, akan lagi tidak sehat lagi gitu. Bablas, kelamaan, ngecek-ngecek HP sampai tengah malam, tidak sehat lagi. Kan gitu aja tuh. Makan kangkung organik kalau bablas juga sehari seember, kan nggak sehat juga. Gitu. Semuanya tuh harus pas, sesuai tempatnya aja gitu. Dari aku gitu aja. Oke, luar biasa banget nih Mbak Sista untuk materi malam ini ya, sudah menjelaskan ya tentang kesehatan juga ya, ini luar biasa banget. Ini kalau dari Sobat Subi ya yang mau beralih nih menggunakan sabun natural atau bahkan kalau mau buat souvenir ya, kalau ada acara di rumah ini bisa banget order untuk hampers natural soapnya Neng Sista ya dari Asal Usulku. Yang pasti untuk isinya juga bisa request ya. Nanti dari Sobat Subi bisa langsung das aja ya di Instagramnya @asalusulku ya. Jangan lupa buat kalau misalnya mau buat tanya-tanya dulu atau mungkin konsultasi dulu ya, mau isian apa aja itu juga boleh banget. Nanti pasti bakal dibales nih oleh ownernya ya. Langsung di kepan aja ya. Oke ya. Dan ternyata tinggal 3 menit lagi ya. Ini sebelum kita tutup buat teman-teman Sobat Subi semuanya yang cari barang-barang pecah belah, produk-produk pecah belah yang berkualitas, terjamin pastinya ya. Jangan lupa buat kunjungin Subiantik pastinya ya, karena untuk Subiantik itu menyediakan produk-produk pecah belah yang pastinya itu berkualitas, pelayanannya juga nggak diragukan, packingnya juga aman sekali. Langsung kunjungi aja ke marketplace kami, baik itu yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel ataupun juga Shopify. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan ketik aja di www.subiantik.shop. Itu adalah website kita ya, buat teman-teman yang mau mengunjungi website Subiantik. Dan
buat teman-teman yang mungkin masih ada yang belum tersampaikan ya seputar materi malam ini, nggak perlu khawatir karena kita masih ada satu sesi lagi besok itu di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan ya, tapi belum tersampaikan, boleh banget besok join lagi di Telegram kita ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Neng Sista untuk malam ini, untuk waktunya luar biasa banget. Semoga makin dilancarkan lagi rezekinya Neng Sista. Amin.